Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, bersama dengan Kepala Humas dari Ditjen Lapas, Rika Aprianti, serta anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, yang juga Wakil Ketua MPR. Saya ingin ke Mbak Rika. Mbak Rika, mayoritas kalau kita dengar, semua lapas, hampir semua lapas di Indonesia itu over kapasitas, kelebihan penghuni. Ya. Dan mayoritas adalah warga binaannya kasusnya narkoba. Betul demikian? Betul, Mas. 50% itu saat ini isi dari kasus narkotika itu ada 134.354 orang. Oke. Dari total hunian 266.732 Oh, orang. jadi lebih dari 50% tuh, lebih dari setengahnya ya? Begitu, yes. Oke. Kondisinya seperti itu. Dan ini hampir kapasitas lapas di seluruh Indonesia kelebihan penghuni? Tidak semuanya, tapi memang mayoritas, khususnya kalau kayak di Jabodetabek ini kelebihan penghuni. Oh, Tapi Jabodetabek ya, oke. ya, kalau ini contohnya di Bagan Ciapi-Api itu paling tertinggi itu sampai dengan 800%. Luar biasa, 8 kali lipat dari kapasitas Betul, normal. dari isi hunian. Oke, Ya. jadi harusnya berapa dan diisi berapa itu? Dia itu kapasitas dia 800%, itu diisinya di bawah 100, diisinya 800-an. Oh, oke, kapasitasnya di bawah 100 dan diisi 800-an. Nggak Betul. kebayang tuh. Dan mayoritas lagi-lagi kasus narkoba. Betul, kasus narkoba. Oke. Pak Arsul, ini agak janggal juga ya, kasus narkoba banyak. Padahal kalau kita dengar di berita-berita informasi ya, saya sebut aja misalnya putra dari politisi dan pengusaha nasional ya, itu direhabilitasi. Kemarin juga komika direhabilitasi, tapi ternyata banyak yang ditahan. Jadi gimana ini? Ada dualisme? Ya, memang politik ataupun proses-proses penegakan hukum kita di lapangan itu belum equality before the law. Oh, belum sama di mata hukum semuanya, tidak sama di mata hukum bahkan. Di hadapan hukum bagi semua warga negara. Padahal kalau kita bicara, dan ini menjadi salah satu solusi yang menurut saya untuk saat ini bisa jadi lebih dahsyat daripada membangun lapas. Oke. Yaitu menegakkan kembali politik penegakan hukum kita yang terkait dengan kasus narkoba. Ya. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika itu secara jelas dan tegas mengamanatkan bahwa kalau penyalahguna murni atau yang kita bukan bandar lah gitu ya. Bukan bandar, itu bukan diproses hukum untuk diadili dan kemudian divonis tahanan penjara, tetapi untuk direhabilitasi. Jadi kalaupun ada proses hukumnya itu bukan untuk memenjarakan orang, tapi merehabilitasi. Nah, ini kalau dilaksanakan secara murni dan konsekuen, saya mau pakai istilah orde baru ini, ya, secara murni dan konsekuen, maka ini akan mengurangi overkapasitas yang luar biasa. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ibu kita ya, bahwa penghuni lapas itu 50%, bahkan kadang lebih, kadang-kadang saya lihat, itu adalah kasus narkoba. Dan dari yang 50% itu mayoritas juga adalah sesungguhnya pengguna-pengguna. Jadi hemat saya, Mas Aiman, ini perlu kita sampaikan kepada Pak Menko Polhukam agar duduk bersama. Ya, ada kesepahaman sinergitas di antara elemen-elemen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana kita, tentu hakim. Jadi kalau seandainya nambah lapas baru, bukan solusi sesungguhnya? Ya, itu bagi saya solusi, tapi solusi kecil. Solusi besarnya itu tadi, secara murni dan konsekuen menerapkan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, dan kedepannya lagi dalam rangka RKUHP, tidak semua kasus pidana itu ujung-ujungnya harus ke penjara. Oke. Saya ke Mbak Rika. Mbak Rika, betul mayoritas dari tahanan narkoba di sana adalah penyalahguna murni, bukan bandar? Iya, betul, Mas. Oke, dan ini terus bertambah angkanya, meskipun juga kita miris juga ya, karena ya salah satu sisi ada rehabilitasi, satu sisi juga jangan sampai kemudian karena merasa nanti nggak di penjara, lalu banyak pengguna narkoba. Itu yang tadi disampaikan Pak Arsul tadi, memang kalau memang pengguna itu direhabilitasi akan semakin memudahkan kami. Artinya kami akan
prioritas atau konsentrasi untuk menangani yang di luar pengguna, misalkan bandar. Apabila penanganan memang harus sampai high risk, seperti yang sudah dilakukan sampai dengan tadi sudah 700 bandar narkoba kita pindahkan ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan. Itu bagian dari treatmentnya. Artinya sekali lagi bahwa pengguna ini kan orang sakit ya, akan lebih baik kalau kami boleh memberi menyampaikan. Mereka akan lebih baik direhabilitasi dan itu akan sangat mempengaruhi isi hunian di lapas dan juga di rutan. Dan saya tanya Mbak, atas Ya. over capacity ini, kelebihan warga binaan ini, petugas lapas cukup kewalahan? Honestly pasti, tapi sekali lagi ini kan tantangan yang memang harus kami hadapi. Kayak contoh lapas Tangerang ini kan satu shift yang kemarin kejadian itu penjaganya ada 13 orang, sedangkan yang harus ditangani itu ada 7 blok ya, dan yang harus ditangani itu ada 2.072 orang. Memang klasik, tapi itu memang masih kami hadapi. Iya betul. Kita juga ingat ada beberapa kali kasus di lapas, misalnya di Kerobokan. Saya juga pernah langsung masuk ke dalam waktu itu di Sialang Bungkuk di Riau, Pekanbaru. Di Riau, Pekanbaru. Ya, yang juga pernah ada insiden juga karena semuanya terkait dengan kelebihan kapasitas dari lapas itu. Pak Arsul, kalau seandainya pertanyaan saya sama, kalau seandainya semua direhabilitasi, jangan-jangan nanti orang akan mempermudah kemudian nggak apa-apa pakai narkoba karena nggak di penjara ini rehabilitasi. Gimana dengan logika itu? Nanti tentu kita bikin aturan detailnya. Kebetulan dalam masa DPR sekarang ini pemerintah juga mengajukan ya revisi atas undang-undang narkotika. Kita kan bisa bikin gradasinya, Mas Aiman, ya klasifikasinya, ya. Nah jadi itu juga tentu perlu diatur lebih lanjut. Tetapi prinsip tidak mengirim semua penyalahguna narkoba itu ke penjara sebagai terpidana yang menjalani pidana penjara itu tetap harus dilakukan. Ya, jadi proses jerahnya seperti apa nanti? Kalau seandainya tadi DPR katakan akan mencoba untuk mengubah undang-undangnya, seperti apa proses jerahnya? Ya, misalnya seperti ini. Pertama kali orang katakanlah tertangkap, mengalami proses hukum, direhabilitasi. Nah, kalau kemudian katakanlah setelah selesai rehabilitasi, dia kembali lagi menggunakan, tentu ada gradasi yang berbeda. Sudah kedua nanti ketiga kok tetap, nah itu baru boleh kita pertimbangkan, ya. Untuk ditahan di penjara, di lapas. Misalnya RSKO-nya, rumah sakit ketergantungan obatnya aja di salah satu pulau di Pulau Seribu lah, atau di mana begitu kan. Tidak perlu penjara, tetapi juga diasingkan dalam tanda kutip ya. Iya, itu kan akan memberikan juga efek jerah. Itu loh. Jadi semua ini harus proses dari polisinya, dari kejaksaannya, termasuk juga dari putusan hakim. Semua. Jadi itu harus punya kesepahaman di antara semua elemen dalam criminal justice system kita ya, sistem peradilan pidana terpadu kita. Tidak bisa hanya lapasnya saja. Baik. Lapas ini di hilir, tapi di hulunya yang harus dibenahi juga. Betul. Baik. Terima kasih Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, dan juga Mbak Rika Aprianti dari Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Terima kasih Mbak Rika, terima kasih Pak Arsul, sehat selalu. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih Mas Aiman, Pak Arsul.